Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Saya Kadek Sintiani selaku moderator pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama yaitu Hikmawati dengan stambuk A401202123. Yang kedua, Kadek Sintiani dengan stambuk A401200093. Yang ketiga, Mulki Ramandani dengan stambuk A401200116. Yang keempat, Mutiara dengan stambuk A401201114. Dan yang kelima, Siti Nurjasnita dengan stambuk A401201127. Baiklah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada ruang Zoom yang sama pada siang hari ini. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan makalah dengan materi yang pertama dan yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perkembangan dan moral. Pengertian perkembangan. Perkembangan atau berkembang merupakan salah satu perubahan menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang, yang bersifat reversibel atau dapat kembali, dan bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur oleh alat ukur atau dinyatakan dalam angka. Pengertian moral. Moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya adalah mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral peserta didik dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perkembangan moral peserta didik menurut Seto Mulyadi pada tahun 2002. Menyatakan tentang Robert Corles yang menggagas tentang kecerdasan moral yang juga memegang peranan amat penting bagi kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Yang kedua yaitu menurut Harlock dalam Sianawati dan kawan-kawan, pada tahun 1992, meskipun perkembangan peserta didik melewati tahapan yang tetap, namun usia mereka dalam mencapai tahapan tertentu berbeda menurut tingkat perkembangan kognitif mereka. Baiklah, yang ketiga, menurut Gunarsa pada tahun 1989, keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya peserta didik banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Karena itu, peranan orang tua dianggap paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral seorang anak. Yang keempat, menurut Piaget, perkembangan moral anak menengah dan akhir berada dalam satu transisi antara dua tahap, yaitu tahap realisme moral atau heteronomous morality dan tahap moralitas berdasarkan hubungan timbal balik atau disebut juga autonomous morality. Dan yang kelima, sejalan dengan Piaget yang melihat perkembangan moral dari segi kognitif, Kohlbreg juga menjelaskan tahapan perkembangan peserta didik. Hanya saja lebih kompleks dari teori Piaget. Menurut Kohlbreg, perkembangan moral peserta didik menengah dan akhir secara umum berada pada tingkat prakonvensional dan konvensional. Baiklah, materi yang kedua akan dibawakan oleh Saudara Mulki Ramandani. Kepada Mulki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kritik mengenai teori Kohlberg mengenai perkembangan peserta didik. Teori Kohlberg ini terbagi atas dua. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu salah satu kritik terhadap teori Kohlberg adalah bahwa teori tersebut telah terlalu menekankan pada keadilan dan mengabaikan norma yang lainnya. Konsekuensinya, teori itu tidak akan menilai secara adekuat orang yang menggunakan aspek moral lainnya dalam berpihak. Dan teori kedua itu, Carol
Gilligan berargumentasi bahwa teori Kolbrecht terlalu androsentrik. Teori Kolbrecht semula dikembangkan berdasarkan penelitian empiris yang menggunakan hanya partisipan lelaki. Gilligan berargumentasi bahwa hal tersebut membuat tidak adekuatnya teori itu dalam menggambarkan pandangan seorang perempuan. Baiklah, kepada Saudara Mulki saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga akan dibawakan oleh Saudari Hikmawati. Kepada Hikmawati saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai tahapan dalam perkembangan moral peserta didik. 1. Prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak. Walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini, seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Tahap 2, menempati posisi apa untungnya buat saya. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. 2. Konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat, yaitu tahap ketiga, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Tahap keempat adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Yang ketiga, pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Tahap kelima, individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai-nilai yang berbeda dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Tahap keenam, penalaran moral berdasarkan pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Baiklah, kepada Saudari Hikmawati saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi yang kelima akan dibawakan oleh Saudari Siti Nurjasnita. Kepada Siti saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik. Yang pertama, kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang masyarakat. Yang kedua, keadaan masyarakat yang kurang stabil. Ketiga, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral. Keempat, tidak terlaksananya pendidikan moral yang baik. Kelima, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini. Keenam, banyaknya orang melalaikan budi pekerti. Ketujuh, suasana rumah tangga yang kurang baik. Kedelapan, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang. Baiklah, kepada Saudari Siti Nurjasnita saya ucapkan terima kasih. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh Saudari Mutiara. Kepada Mutiara saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan tadi. Di sini saya akan membawakan materi upaya agar perkembangan moral peserta didik dapat sesuai dengan moral yang baik. Pertama, menjadi contoh bagi siswa.
Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswa. Hal ini artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik. 2. Menjadi apresiator. Sebagai guru, hendaknya tidak sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. 3. Mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Kalau sekedar materi pelajaran, tidak mungkin bisa saja tahu karena tertulis dalam buku pelajaran. Tetapi, bagaimana dengan nilai moral? Untuk ada baiknya dalam setiap pelajaran, guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan Bahan pelajaran hidup. Mengajarkan sopan santun. Hal yang sering luput diajarkan di sekolah adalah bagaimana cara bersikap sopan santun. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi daripada kelompok kami. Di sini kami dapat menarik kesimpulan pada materi kami atau makalah kami, yaitu perkembangan moral peserta didik, yaitu merupakan suatu menuju kedewasaan untuk cara melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindarkan dari kelakuan yang kurang baik. Kecerdasan moral dan kecerdasan dalam peserta didik memegang peranan amat penting bagi kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan dari seorang anak untuk bisa menghargai dirinya sendiri maupun diri orang lain, memahami perasaan terdalam orang-orang di sekelilingnya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Semua ini termasuk merupakan kunci keberhasilan bagi seorang anak di masa depan dan untuk dirinya sendiri. Kritikan mengenai perkembangan moral peserta didik tentunya menjadikan agar aspek moral lainnya juga dapat dikembangkan dan tidak hanya menekankan pada satu aspek moral peserta didik saja. Dalam perkembangan moral peserta didik, terdapat 3 tahapan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Dalam perkembangan moral peserta didik, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari faktor-faktor ini, tentunya kita harus mengatasi faktor-faktor tersebut agar perkembangan moral peserta didik nantinya dapat dilakukan sesuai dengan moral yang ada. Baiklah, itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Kami menyarankan agar pembaca maupun penulis bisa memahami materi kelompok kami dengan baik. Sebelum saya tutup, kami selaku kelompok 6 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan makalah kelompok kami pada siang hari ini. Akhir kata, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman.